Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun di rumah. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana keadilan Allah. Ya. Bagaimana orang-orang mendapat masalah. Bagaimana orang-orang mendapat masalah dalam kehidupannya. Ini bukan hal mudah. Setiap orang harus merespon dari setiap aniaya yang dialami, masalah yang dihadapi. Bapak Ibu, kita akan baca Yakobus selanjutnya, ya, Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Baik, bacaan ini masih satu konteks dengan yang di atas. Masih satu konteks dengan pasal 5 ayat 1 sampai 11. Gitu ya. Jadi seperti tadi saya katakan di awal sebelum pembacaan, ini masih masalah aniaya. Ini masih masalah menantikan keadilan Tuhan. Ini masih satu konteks dengan merespon dengan benar. Karena tidak mudah Bapak Ibu merespon dengan benar itu. Ya, biasanya orang cepat bereaksi. Ya, tetapi bagaimana seharusnya kita? Nah, ini Yakobus menjelaskan ya. Jadi konteksnya masih sekitar aniaya yang diterima oleh jemaat, masih tentang keadilan Allah. Jadi jemaat masih menerima aniaya dengan tidak diperlakukan dengan adil oleh orang-orang kaya saat itu. Yakobus menasehati kepada orang-orang miskin yang tertindas ini untuk bersabar. Karena Tuhan Sang Hakim akan segera datang dan tidak perlu saling menyalahkan, yang malah akan membuat mereka berdosa. Jadi Bapak Ibu harus bisa menghayati bahwa saat itu memang mereka benar-benar yakin gitu ya, Tuhan itu datang segera. Tetapi dalam penantian hari demi hari, banyak jemaat yang mempertanyakan, sampai kapan penantian ini gitu. Penantian ini membuat mereka juga istilahnya goyah iman, gitu ya.
Yakobus tahu bahwa menantikan Tuhan dengan sabar dalam sikon teraniaya itu bukan hal mudah. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, kita kalau dalam masalah, dalam aniaya, dalam kondisi terhimpit gitu ya, rasanya nggak sabar menanti pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita mengeluh, ngomel gitu ya. Yakobus sedang menasehati agar jemaat merespon dan bereaksi dengan benar, dengan tepat. Ya. Jika mengalami ketidakadilan dan penderitaan demi kebaikan mereka sendiri. Ayo tunggu Tuhan, ayo tunggu keadilan Tuhan. Tahu kalau Tuhan belum datang, tapi bersabarlah, bereaksilah dengan benar. Pada saat kita mengalami aniaya Bapak Ibu, dan kita dalam pergumulan, jika kita tidak bisa merespon dengan benar, kita akhirnya berbuat dosa. Atau kita sendiri yang celaka. Kita sendiri yang celaka. Ayat-ayat di bawahnya itu menunjukkan bahwa kondisi merespon dengan salah itu membuat orang sakit. Itu membuat orang sakit. Jadi ini masih ada hubungannya ya. Jadi ayat 12 sampai 20 yang dibaca tadi masih berhubungan tentang berbicara jujur, saling mendoakan, terus doa orang benar, mengoleskan minyak. Itu sebetulnya masih satu konteks merespon dengan benar. Ya. Kita bahas yang pertama. Orang percaya tetap harus berbicara yang benar dan jujur, meski dalam kondisi sulit. Ya, orang percaya tetap harus berbicara benar dan jujur, meski dalam kondisi sulit. Ayat ini tidak berbicara tentang larangan bersumpah. Tetapi tanpa sumpah seharusnya setiap orang Kristen tetap bisa bicara benar. Jadi jangan gini, ayat ini sering oleh orang Kristen dijadikan dasar tidak boleh bersumpah. Itu salah. Itu salah. Kalau seseorang diangkat menjabat posisi tertentu, seseorang mengadakan perjanjian tertentu, dalam tradisi manusia mengangkat sumpah itu biasa. Itu hal yang umum dan tidak perlu dipermasalahkan sebetulnya. Cuman sebagai orang Kristen, perkataan benar kita itu jangan hanya kalau pas sumpah gitu loh. Jangan hanya kalau pas sumpah. Berbicara biasa saja, berbicara kapanpun itu juga harus benar. Itu maksudnya. Ayat ini tidak melarang adanya sumpah. Kalau Anda jadi pejabat gitu ya, disumpah pada posisi tertentu, wah saya tidak boleh sumpah, maaf, bukan seperti itu, sumpah aja, tidak salah, gitu loh. Tidak ada dilarang orang Kristen sumpah boleh, itu menunjukkan komitmen kan, sumpah itu kan menunjukkan komitmen mau hidup benar, mau hidup tepat sesuai dengan jabatan yang dipercayakan, gitu loh. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, jadi konteks ayat ini bukan berarti kita tidak boleh sumpah. Tetapi orang Kristen berkata benar, berkata jujur itu bukan hanya saat disumpah, tapi dalam tiap hari pun, apapun kondisinya, termasuk waktu kita teraniaya, waktu kita terhimpit, tetap bicara jujur, tetap bicara yang benar. Gak usah dibumbui. Ya. Harusnya begitu. Kesucian Kristen itu seluruh hidup. Bukan saat tertentu saja, tidak. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Berkatalah benar, berkatalah jujur. Ya. Ayat ini maksudnya adalah jika kita benar, kita harus mengampuni. Jika kita salah, kita wajib minta maaf. Jadi hendaklah kamu berkata benar, Yakobus ngomong gitu. Ini konteksnya kan dalam aniaya.
Jadi pada saat kita teraniaya lalu kita ditanya masalahnya apa, ngomong aja yang jujur. Kalau kamu terjadi gitu, kalau masalahmu itu terjadi karena salahmu, kamu kan berkata jujur loh, ya segeralah minta maaf. Kamu punya masalah, dalam masalahmu itu ternyata kamu benar, orang lain salah. Ampunilah dia, itu loh maksudnya. Jadi berkata jujur itu ya, jadi jika berkata benar dan jujur itu, masalah yang ada lebih mudah diselesaikan sebetulnya secara batiniah, secara rohani. Dan saudara seiman kita bisa menolong. Masalahmu apa sih? Saya konflik sama orang itu, saya dianiaya sama orang itu. Karena begini begitu, oh kamu yang salah, ayo minta maaf. Oh dia yang salah, oke nanti saya kasih tahu. Nah teman-teman sejemaat gitu ya, teman-teman satu gereja, itu bisa membantu dengan tepat kalau kita berkata benar dan jujur. Tapi kalau kita dolak-dalik, enggak tambah benar, kita tambah ribut. Kita yang salah ngaku benar, dia yang benar dianggap salah. Jadinya tambah runyam. Ya. Jadi Yakobus sedang mengingatkan, ayo berbicara benar. Enggak perlu sumpah. Apapun masalahmu berkatalah benar supaya masalahmu cepat bisa diselesaikan. Sebetulnya itu Bapak Ibu. Ini kan kasusnya dengan orang kaya, dihimpit orang kaya, ditindas sama orang kaya. Ceritakan saja, kalau memang kamu salah ya minta maaf sama orang kaya itu. Kalau memang kamu benar, ampuni dia. Ampuni dia. Selesai masalahnya. Enggak ndongkol, enggak dipendam. Akhirnya jadi penyakit. Jika seseorang ada masalah, ya, jika seseorang saat itu ada masalah, sebaiknya dia berdoa. Kamu sedang mengalami aniaya, kamu sedang mengalami masalah, berdoalah. Perkarakan dengan Tuhan. Itu salahmu apa salah dia? Jadi konteksnya orang itu lagi ditekan kan? Berdoalah, yang salah kamu atau dia? Saya merasa benar Pak, coba berdoa. Ya. Pada saat dia konseling atau sharing sama teman segerejanya, teman satu jemaatnya bisa mengarahkan, ayo berdoa yuk. Perkarakan yuk sama Tuhan. Akhirnya orang yang diajak berdoa ini bisa tahu, oh ini salahku. Kelihatannya aku benar, tapi ternyata aku salah. Doa itu kan introspeksi. Makanya kalau doa dianggap minta-minta terus, tidak akan ada gunanya. Tetapi kalau setiap masalah kita bawa dalam doa, dalam arti kita perkarakan, Tuhan benar enggak sikapku? Jangan-jangan orang kaya itu nindas aku karena omonganku itu sembarangan. Jangan-jangan orang kaya itu mengintimidasi aku karena aku sombong. Aku terkesan menantang dia. Paham ya maksudnya ya? Jadi disuruh berdoa itu suruh memperkarakan. Dan kalau kamu yang salah, ya segera minta maaf. Supaya dia enggak terus menindas kamu. Selesai kan? Kan gitu. Kalau dia memang yang bersalah, kamu sebagai orang Kristen mengerti kebenaran, ampunilah dia. Selesai habis perkara. Jika ada yang gembira, tidak punya masalah, silahkan bernyanyi, sukacita. Kalau ada masalah, gumulkan dengan Tuhan. Tetapi tetap jangan bersungut-sungut, sebab tidak ada gunanya. Ya, kita baca coba yuk, pasal 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu kamu berbicara dengan gembalamu, dengan teman seimanmu yang kamu anggap mampu menolong, bicaralah jujur, bawalah dalam doa, itu bisa selesai. Karena setiap perkataan kita yang jujur pasti ada solusi.
Setiap pengakuan kita dalam doa, perkara yang kita bawa dalam Tuhan dengan jujur, pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau dia yang salah, kita ampuni. Itu solusi sudah. Itu sudah solusi sebetulnya. Langkah pertama dari solusi. Langkah keduanya ya kita lihat. Gitu ya. Jika ada orang yang sakit, sebaiknya jemaat tahu kondisi si sakit, memanggil penatua jemaat untuk mengoles minyak kan? Ya itu itu dibaca coba. Mana itu? Ayat 14 Pak, coba diulang itu. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ini konteksnya masih dalam aniaya. Jemaat yang miskin dianiaya orang-orang kaya atau lagi bermasalah menantikan keadilan Tuhan. Kamu jujur, bicaralah yang benar supaya ada solusi. Kamu yang salah, kamu segera minta maaf. Kamu benar, ya maafkan. Ya, di ayat berikutnya diajak bawa dalam doa untuk saling memaafkan. Tujuannya memaafkan ini apa sih? Supaya kita bisa sembuh dari sakit. Jika ada seorang yang sakit, hendaknya dia memanggil penatua, lalu minta dioles minyak dan didoakan. Ini berkaitan dengan berkata benar dan jujur. Kalau kita berkata benar dan jujur, penatua jemaat tahu, oh kamu lagi masalah, ini salahmu. Minta ampun, minta maaf. Kalau kamu yang benar, si penganiaya yang salah, ampuni. Ini harus dipahami saat itu tidak seperti sekarang ya, di mana dokter sudah banyak gitu ya. Penatua jemaat sebagai orang yang dituakan dianggap bijaksana dan berpengetahuan atau rohani, bisa memberi solusi dalam keadaan darurat. Jadi manggil penatua jemaat itu karena dia dianggap bijak. Dokter tidak sebanyak ini, begitu sakit langsung ke dokter. Zaman dulu tidak ada yang dipanggil penatua yang dianggap mengerti ya. Kita harus tahu cara berpikir orang zaman dulu tuh mistis. Sakit sedikit kesurupan, sakit sedikit masalah roh-roh gitu. Padahal tidak semua penyakit masalah roh, enggak harus ditengking kan, gitu ya. Nah, tetapi ini nasihat yang bagus. Kalau penatua sampai datang, kamu berkata jujur, kamu bisa dikasih solusi. Kalau kamu salah, maafkan dia. Gitu ya. Seseorang penatua bisa mengoleskan minyak ramuan dan mendoakan sebagai pertolongan pertama pada kondisi darurat. Jadi pengolesan minyak ini enggak ada hubungannya sama pengurapan di bait Allah. Ini bukan pengurapan soal urusan tumpang tangan, bukan. Ini pengurapan minyak dalam arti apa ya? Kalau orang Jember ngomong itu blonyoi apa namanya? Mengoles minyak, boboi kalau pakai param kocok itu gitu loh maksudnya. Bukan pengurapan dalam arti agama atau spiritual, enggak ada hubungannya dengan itu. Jadi penatua di sana diajak hadir, kalau dia sakit dioles minyak, supaya meriangnya keluar, kembungnya keluar, istilahnya gitu loh, dan didoakan. Didoakan itu dalam arti, ayo cari masalah spiritualnya kenapa. Kamu masih membenci dia, kamu belum mengampuni, ayo ampuni, gitu loh. Supaya dengan mengampuni, kondisi jasmanimu lebih baik. Kan dikatakan orang benar besar kuasanya. Di sini bukan berarti Bapak Ibu, doanya yang berkuasa loh. Orang benarnya yang berkuasa. Dengan kita mengampuni, batinnya kita benar di hadapan Tuhan, kita dapat kesembuhan. Bukan doanya. Bukan doanya, karena doanya itu dialog. Doa itu cuma sarana. Doa 5 jam, doa 1 jam enggak ngaruh.
Kalau orang itu hidup dalam dosa, enggak ngaruh. Doa 5 menit, 10 menit, 15 menit, kalau itu orang benar, itu pengaruh. Karena dia hidup dalam ketaatan. Aku salah, Pak. Iya, aku salah. Aku yang salah. Segera minta ampun sama dia, segera minta maaf. Oh, dia yang salah, Pak, dia tetap salah. Aku sudah enggak melakukan apa-apa. Aku keki banget, aku marah gitu ya. Oke, ampuni. Begitu kamu bisa mengampuni dengan lepas, kamu bisa sembuh. Itu maksudnya. Jelas yang dimaksud dengan pendeta atau penatua jemaat saat itu ya, bukan satu-satunya solusi, tetapi itu tindakan pertama. Jika kita mengalami masalah, gitu ya, dan akhirnya harus sakit karena mikirin masalah nggak selesai. Kita harus mengerti Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kita bisa tahu ada yang namanya pneumosomatis. Sakit akibat masalah stres, merasa bersalah, ada kan? Orang sakit gitu karena stres, depresi, dia merasa bersalah, akhirnya sakit. Itu ada, pneumosomatis namanya. Sakit jasmani akibat keadaan rohani, seperti mah, luka lambung, TBC, itu bisa gara-gara tidak mengampuni. Makanya dikatakan tadi, setiap jemaat harus diajar berkata benar. Dari berkata benar itu, sang konselor bisa melihat, oh yang salah ini, yang tidak benar ini, masalahnya di sini. Kalau kamu sakit karena kamu stres, ayo berikan pengampunan. Kalau kamu tidak ngampuni ya kamu tetap sakit. Karena gejolak dalam batin. Sebetulnya ayat ini ngomong begitu. Ya. Maka dengan saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, kita bisa mendapatkan pemulihan. Benar-benar berdamai. Tidak cuma, ya saya mengampuni Pak, tapi masih jengkel, masih dongkol. Tidak bisa seperti itu. Kamu dianiaya, berikan pengampunan, lepaskan, biar Tuhan yang beracara. Ayo benar-benar plong yuk kamu mengampuni. Nah dengan kondisi seperti inilah orang bisa sembuh. Itu maksudnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ya. Sekali lagi jangan salah dipahami bahwa doa besar kuasanya. Doa adalah bentuk tindakan berdialog dengan Tuhan. Tetapi kuasa dialog itu, ya, tetapi dialog itu memiliki kuasa atau tidak, itu maksudnya dengan kata lain ya, Allah mendengar doa kita atau tidak. Jadi bukan komat kamitnya itu yang berkuasa. Tetapi apakah hubungan kita dengan Tuhan, dialog kita dengan Tuhan menghasilkan sesuatu. Didengar Tuhan. Ya. Jangan punya prinsip sedikit doa, sedikit berkat. Banyak doa, banyak berkat. Tidak ada kayak begitu itu. Siapa yang ngomong begitu? Apa artinya kita berdoa panjang, banyak berdoa, tetapi tidak melakukan? Tapi tidak mengerti masalahnya di mana. Kamu banyak berdoa tapi gak mau jujur dan tidak mau mengampuni, juga tidak bisa Bapak Ibu. Jadi doa itu besar kuasanya jika kita menghidupi doa itu. Bukan doanya sendiri yang berkuasa, tapi kebenaran yang kita taati itu loh yang besar kuasanya. Kalau kebenaran itu tidak kita taati, mau doa berapa lama tetap sakit. Tuhan aku punya masalah, tolong begini, tolong begitu, aku punya sakit ini, sakit itu, begini. Tapi tidak mau mengampuni. Bisa sembuh? Tidak bisa. Penyakitnya nempel. Ya. Penyakit itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ada yang dari metabolisme tubuh, iya kan? Ada yang dari virus atau bakteri,
Ada yang sakit jasmani, kita sakit, itu karena hal-hal rohani. Karena batin kita tidak beres, menyimpan dendam, kebencian. Gerd, karena kepikiran, khawatir, itu bisa. Jangan diomong tidak bisa, itu bisa. Kekhawatiran kita, jengkelnya kita, dendam kita tidak beres. Kita sakit lambung, lama-lama asam lambung, lama-lama blooding. Tahu blooding ya? Luka lambung yang parah sehingga dari lambung keluar darah. Darah kalau sudah masuk lambung jadinya kayak kupasan benang berwarna hitam. Akhirnya harus opname ke rumah sakit. Kenapa itu? Kenapa Pak David tahu? Ya saya pernah ngalami, bukan saya yang sakit, keluarga saya. Duengkel banget sama seseorang, dia akhirnya kena lambung, masuk rumah sakit. Tidak mau pemberesan masalahnya. Jengkel banget gitu. Nah itu bisa terjadi Bapak Ibu. Mungkin orang zaman itu tidak mengerti gitu ya. Tetapi saya melihat ini, oh begini maksudnya. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu punya penyakit banyak, kamu sendiri yang rugi. Jadi bukan teknik doanya atau lama doanya yang berkuasa. Seseorang doanya berkuasa karena orang itu mau tunduk pada kebenaran. Ya. Seseorang yang mau mengampuni, memiliki sikap hati yang benar, akan mendapat kelegaan, akan mendapat ketenangan, akan membuat tubuh memiliki kekebalan, ya, tubuhnya memiliki imun yang kuat. Dengan imun yang kuat, akhirnya dia sembuh. Ingat ayat firman Tuhan yang lain, hati yang gembira adalah obat, itu maksudnya. Pernah saya dicek, Bapak ini tidak sakit apa-apa. Nah kok saya kayak begini Pak? Kepikiran berarti. Kepikiran randuwe duit. Ya, kepikiran tidak punya uang. Nggak bisa mikiri anak. Anakku ya apa ya di sana ya. Mikiri ya seharusnya tidak boleh, tetapi bisa saja gitu ya. Bisa saja stres, bisa gitu. Makanya setiap hari kita harus berdoa dalam arti kita memperkarakan dan kita harus temukan masalahku di sini. Dari situ kita bisa menyelesaikan. Kalau masalahnya hati kita jengkel, Tuhan aku ampuni. Tuhan aku berserah. Makanya lagu-lagu aku berserah itu benar sebetulnya. Berserah itu bukan menyerah ya, berserah, Tuhan terserah, aku mau taat, aku rela dianiaya, aku rela diperlakukan tidak adil. Ini ngajarin kita lemah lembut kan, tapi dampaknya positif, kita sembuh. Gitu. Amin Bapak Ibu. Jadi respon yang benar terhadap sebuah masalah, itu membuat kita sembuh. Itu bisa membuat kita berkemenangan. Ya. Jika ada seorang yang menyimpang dari ajaran Tuhan, lalu ada yang menasehati agar berbalik, maka ia menyelamatkan jiwa orang itu. Bapak Ibu, jika dalam kelompok penggembalaan ini ada yang pergi gitu ya, kita kunjungi, kita tanya ada masalah enggak? Kalau ada masalah mau diselesaikan ya diselesaikan. Kalau memang mau pergi ya silahkan. Tetapi setidaknya kita ada masalah yang harus diselesaikan enggak? Ya. Ini penting, bukan memaksa orang ya. Tetapi supaya setiap orang itu tidak punya beban. Tidak punya beban. Semua orang berkemenangan, tidak ada ganjelan. Ya.
Nasihat-nasihat Yakobus ini penting dipahami oleh jemaat yang mengalami banyak masalah dan ketidakadilan. Seseorang akan mengalami stres, depresi saat diperlakukan tidak adil. Hatinya berontak, bahkan marah dan benci. Inilah yang akan membuat seseorang mengalami sakit. Pentingnya seseorang berkata benar agar dia tidak memendam kebencian. Pentingnya seseorang berkata benar apa adanya supaya tahu masalahnya di mana. Kalau masalahnya dendam, kebencian, ya harus diselesaikan. Kalau masalahnya yang lain, ayo cari solusinya. Jadi tahu ya, konteksnya berkata jujur dan benar itu supaya ada solusi Bapak Ibu. Ini bukan masalah sumpah. Berkata benar dan jujur supaya kita bisa mengampuni. Atau kalau kita yang salah kita bisa minta maaf. Jika seseorang dalam masalah, stres, sakit, bermasalah, ajaklah dia saling berdoa dan saling mengampuni, kan begitu. Kenapa? Ya karena memang orang bermasalah, sakit hati pasti banyak penyakit. Dengan saling mengampuni maka orang yang bertikai bisa mendapatkan kesembuhan batin, enggak depresi, stres. Bahasa orang Malang, kematus. Aku kok begini ya, aku kok begitu ya. Negative thinking, overthinking. Berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur supaya tidak overthinking. Itu loh Pak, Bu. Temanmu yang bermasalah dengan kamu itu tidak ada masalah, kamu saja yang berlebihan pola pikirnya. Kamu saja yang berlebihan berpikir negatif. Harusnya tidak ada masalah. Ayo rukun yuk saling memaafkan. Selesai. Itu maksudnya. Kalau kita bisa memahami ini Bapak Ibu, baca firman itu enggak ada yang mistis. Ini kondisi yang terjadi saat itu dalam jemaat. Setiap orang harus berdoa dengan jujur serta melepaskan pengampunan dan memperkarakan batinnya. Percaya keadilan Tuhan dan rencana Allah akan ditegakkan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bertekun dalam penderitaan tidak bisa dilakukan tanpa pengampunan. Anda mau bertekun dalam kebenaran Tuhan, dalam penderitaan gitu ya. Tanpa pengampunan dan kerelaan, tidak bisa. Banyak orang menerima ketidakadilan, saya tahu. Tetapi kalau kita hidup dalam penderitaan, dalam aniaya gitu ya, dalam posisi tertekan, tidak mengampuni, kita rugi sendiri. Muncul sakit ini, sakit itu, sebetulnya yang tidak ada sakit. Ya. Dengan merespon dengan benar, mengampuni, hati kita tenang. Maka kita bisa melihat dengan lebih jernih apa kehendak Allah. Enggak mikir terus subjektivitas kita, gitu ya. Tapi kita belajar melihat dari sisi Tuhan, yang objektif yang bagaimana. Dosa atau merespon dengan salah dari aniaya, ya. Kalau kita berdosa malah dengan banyak masalah aniaya, lalu kita merespon dengan salah, kita berbuat dosa. Ini akan menyebabkan penyakit fisik dan kehilangan berkat rohani. Dengan kita tidak mengampuni orang lain, kita fokusnya kepada kebencian. Kita tidak bisa melihat kehendak Allah yang baik seperti apa. Ya. Contoh, ini pengalaman hidup saya. Saya tidak akan pernah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, jika saya tidak bisa menerima kondisi kantor pekerjaan saya di Bali saat itu lagi bermasalah. Kalau saya tidak terima kantor ini memang prospeknya suram dan saya memaksakan diri untuk bertahan, saya nggak akan jadi hamba Tuhan. Saya tahu ini bermasalah dan saya tidak damai sejahtera meneruskan usaha ini, saya berserah sama Tuhan. Dengan kerelaan itulah saya
belajar taat, dan akhirnya bisa jadi hamba Tuhan. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau saya gandoli perusahaan itu, saya enggak akan jadi hamba Tuhan. Tapi mungkin saja, ya bahkan mungkin saja jadinya tambah buruk. Perusahaan yang saya pimpin tambah hancur, karena enggak dengar-dengaran, sudah dikasih peringatan sama Tuhan, ini ada masalah. Kamu enggak bisa melewati tradisi ini, istilahnya gitu ya. Kamu akan sulit, kamu akan tambah rumit. Ada saatnya gini, banyak orang kan mengasih nasihat, jangan patah semangat. Betul, orang enggak boleh patah semangat, betul. Enggak boleh cepat patah semangat, itu betul. Tetapi orang juga harus tahu kapan waktunya berhenti. Sebab kalau enggak kayak gitu, tambah jugruk, tambah hancur. Waktunya aku berhenti, waktunya aku melepas ini, harus tahu juga. Kalau saya dulu, gitu ya, tidak pindah ke Bali, dulu saya kan di Malang, dari Malang dipindah ke Pesanggaran, dari Pesanggaran baru ke Bali. Kalau saya tidak rela melepaskan kota Malang, kota yang nyaman, di mana saya sudah terbiasa hidup di sana, belum tentu saya jadi hamba Tuhan. Karena saya mengenal kebenaran itu pada saat saya di Bali. Jadi kalau saya tidak keluar dari Malang, pindah ke Pesanggaran, yang terpencil itu, tahu ya, belum tentu saya bisa pindah ke Bali dan mengenal kebenaran di sana. Jadi tiap orang harus punya kerelaan. Apalagi kalau saya stres, enak-enak di Malang kok pindah ke desa Pesanggaran, kan gitu, pelosok gitu. Kalau saya gelisah, kalau saya tidak mengucap syukur, saya yang stres, saya yang depresi. Di Bali dalam kondisi-kondisi keuangan perusahaan lagi banyak masalah gitu ya, sempat depresi itu sempat. Tapi dari itu saya mencari Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku. Dari situ kita bisa melihat mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dilepas. Dengan kita berdoa, mencari kehendak Tuhan, dan kita temukan masalahnya di mana, rela enggak kita melepas masalah itu, melepas sesuatu yang sebetulnya harus kita lepas. Kalau kita pertahankan, kita terus depresi, kita terus stres. Lalu kalau kita lepas, kita bisa menerima kelegaan. Meskipun di satu sisi, saya enggak jadi pemimpin lagi, saya enggak jadi orang yang punya duit lagi, gitu ya. Harus dilepaskan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi dalam setiap doa, dalam setiap kita memperkarakan dengan Tuhan masalah yang kita hadapi, itu sebetulnya ada solusi. Itu loh yang namanya doa itu besar kuasanya, karena di dalam setiap doa pasti ada solusi. Tetapi kalau kita tidak mau jujur sama diri sendiri, ya kita tidak akan pernah temukan mutiaranya, kita tidak akan pernah temukan solusinya. Dan akhirnya kita stres sendiri, sakit sendiri. Tetapi kalau kita memperkarakan dengan benar, dengan jujur, dan kita mau ditegur Tuhan, kamu yang tidak benar, kamu tidak mengampuni, kamu tidak melepas pengampunan, ngotot benarnya sendiri, ya kita selamanya sakit. Jangan dikatakan Tuhan tidak berkuasa, jangan dikatakan doa tidak besar kuasanya, karena kita sendiri sudah tahu masalahnya, sudah tahu salahnya, tapi tidak mau menyelesaikan. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Halo, paham maksudnya? Doa besar kuasanya, amin. Tapi bukan doanya itu sendiri. Doa besar kuasanya jika kita taat pada solusi yang diberikan Tuhan pada saat kita berdoa. Kalau kita tidak taat pada Tuhan dengan solusi yang diberikan Tuhan pada saat kita berdoa, ya tidak bisa. Mengampuni itu salah satu solusi supaya kita dapat kesembuhan. Pengampunan
itu menyelesaikan masalah batin yang membuat imun kita drop. Mengoles dengan minyak, itu membuat tubuh merasa hangat, lebih baik. Enggak kembung, enggak meriang, itu maksudnya. Ya, sekali lagi ini bukan minyak urapan ya. Kalau zaman sekarang itu kutus-kutus, banleng gitu ya. Minyak kayu putih, minyak angin itu loh. Ya, jangan semua ayat dianggap ini wah, ini Pak, caranya begini. Bukan, lihat konteks masa itu. Ya, kenapa hal itu terjadi? Saya harap khotbah malam ini bisa membuat kita semakin cerdas. Bapak Ibu, ayo. Saya tahu di dalam rumah tangga kita masing-masing punya banyak masalah. Ayo kita berdoa, berkata dengan jujur di hadapan Allah. Dan kalau ada yang tidak benar, Anda tahu harus bagaimana, karena Anda sudah terima firman dengan begitu banyak, taatlah. Taatlah, pada saat Anda berdoa, Tuhan ingatkan ini loh masalahmu, taatlah. Itu solusi buat kita, supaya kita enggak depresi, supaya kita enggak stres. Orang stres, orang depresi itu karena kan tidak bisa menerima kenyataan gitu kan. Marah, geram, kecewa, dipupuk terus-menerus, akhirnya drop sendiri. Tapi kalau kita bisa melepas, udah ampuni sajalah. Akhirnya bisa. Gitu ya. Orang bisa mengampuni itu, orang bisa tidur nyenyak. Suatu saat sepeda motor hasil kerja saya itu hilang Bapak Ibu, di Malang itu. Jadi sepeda motor itu baru selesai cicilan, tak bawa ke persekutuan doa, pulang persekutuan doa, loh hilang. Haleluya. Itu hasil kerja 3 tahun padahal. Saya cari, tidak ketemu, saya lapor polisi, udah pulang, malam saya tidur. Papa saya heran, kamu kok bisa tidur sepeda motor hilang? Lah terus mau gimana enggak tidur? Hilang ya sudah mau gimana? Jangan sampai stres kepikiran masalah sepeda motor hilang. Hilang ya sudah hilang, biar jadi berkat buat dia. Kalau ketemu polisi, ketangkap misalnya ya puji Tuhan. Enggak, ya sudah. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Saya berusaha mendamaikan hati ini, jangan terikat uang. Ini tahun berapa tuh ya, tahun 2000 sekian. Saya sudah menang dalam hal itu, dalam hal duit saya sudah menang. Tidak mau biarin, tidur saya. Pagi papa saya tanya, lu kok bisa tidur kamu hilang? Lah enggak tidur mau ngapain? Iya kan? Mau cari di mana malingnya lebih pinter? Kan gitu. Ya sudah saya tidur. Dan saya enggak sakit karena itu. Coba dipikirin terus, stres lama-lama saya. Itu percobaan-percobaan yang saya alami. Kalau di Bali, kantor ada masalah. Jadi jaminan kredit ini hilang. Kalau sepeda motor kan cuma sekitar 25-30 juta ya hilang. Nah asetnya kantor hilang. Pak mobil ini gak ada loh di Bali. Hilang, kemana? Mungkin situ Bondo gini-gini. Waduh, ngelacak di Kapongan itu kan gak gampang Bapak Ibu. Saya cari. Dan banyak kasus seperti itu. Ya, kalau sepeda motor hilang cuma 30 juta. Ini aset hilang itu sekitar 300 juta. Gimana nih? Itu sempat stres. 300 juta sempat stres. Ya, memang belum selesai ya. Tetap saya cari, tetap saya kerjakan, saya lacak tetap. Tapi ketahuilah, Allah sedang mendidik kita. Dan kalau setiap kali pendidikan yang kita alami dari Tuhan itu naik kelas, jangan heran. Dari 30 juta jadi 300 juta, stresnya nambah. Kalau 30 juta enggak kepikiran, ini 300 juta saya kepikiran loh. Benar. Tapi puji Tuhan, saya bisa melalui itu. Enggak jadi stres.
Nah di situ loh kita dilatih Bapak Ibu. Masalah yang ada tuh loh. Kalau kita tidak mau dididik, akhirnya kita sakit, rugi sendiri. Kalau kita mau dididik, kita menang. Meskipun kita tidak enak. Orang mengampuni tidak enak. Orang melepas, ini sepeda motor hilang, saya lepas. Itu kan sebetulnya tidak enak. Tapi melegakan. Nah, respon dalam aniaya ini penting Bapak Ibu. Supaya kita sampai ke rumah Bapa dengan baik-baik saja. Masuk kembali ke rumah Bapa dengan posisi asam lambung, stres. Bukan umat pemenang namanya, masih kalah itu. Ngerti ya maksudnya ya? Ayo kita belajar. Ini Yakobus mengajar bahwa dalam setiap aniaya itu ada ajaran Tuhan, ada solusi dari Tuhan, selama kita mau taat. Berkata benar, saling mengampuni. Kan gitu. Berkata jujur, lepaskan pengampunan. Jangan bersungut-sungut. Itu semua solusi loh, meskipun kelihatannya nasihat-nasihat remeh, tetapi setidaknya itu membuat Anda tidak depresi, tidak stres, tidak jatuh sakit. Anda bisa melalui itu dengan sehat, walafiat, berkemenangan akhirnya. Jadi tidak ada yang mistis ya Bapak Ibu. Teraniaya, masuk dalam doa, berkemenangan. Menang apa maksudnya? Gak jelas. Tapi di sini jelas, maksudnya kamu tidak sakit. Kamu lepaskan pengampunan. Kamu pemberesan sama jiwamu yang jahat ini. Maka kamu baik-baik saja, kamu akan sembuh. Halo? Dulu kita tidak mengerti, tetapi dengan kita banyak belajar, oh maksudnya begini. Ya, jadi bukan karena orang Kristen tidak boleh bersumpah. Konteksnya ini bukan begitu. Silakan sumpah kalau memang diperlukan. Tetapi dalam hidup kita harus ingat nasihat Tuhan, oh begini toh caranya. Menyelesaikan masalah ini begini, berkata jujur, berkata bohong itu tidak menambah solusi. Berkata bohong itu malah mempersulit menyelesaikan masalah. Tapi berkata jujur, dan bisa menerima sikap ketidakadilan, mau melepas pengampunan, itu solusi. Itu respon yang baik dan akhirnya kita bisa berkemenangan sampai Tuhan datang. Jangan sampai mati dalam posisi stres karena tidak bisa mengampuni.